Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Febri Wirayanti Dewi, NIM 1810302. Di sini saya akan menjabarkan materi mengenai tata kelola teknologi informasi. Adapun subbab materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian tata kelola teknologi informasi. Yang kedua adalah tujuan dan pentingnya tata kelola teknologi informasi. Yang ketiga yaitu prinsip dan fokus utama tata kelola teknologi informasi. Yang keempat adalah 5 kunci keputusan dalam tata kelola teknologi informasi. Yang kelima adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam praktik implementasi tata kelola teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah pola keputusan tata kelola teknologi informasi. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi adalah sebuah struktur dari hubungan relasi dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini dengan memberikan nilai tambah ketika menyeimbangi risiko yang ada dengan menyesuaikan TI dan juga proses bisnis perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya tata kelola teknologi informasi. Nah, di sini terdapat 3 hal yang menjadikan tata kelola teknologi informasi itu penting. Yang pertama, itu adalah memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus, tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Yang kedua adalah menguasai dan mengutamakan TI untuk mendatangkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah menetapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan tata kelola teknologi informasi. Nah, tujuan yang pertama adalah mencapai kinerja sesuai dengan keinginan yang disepakati. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya TI. Dan yang ketiga adalah manajemen risiko-risiko yang ada terkait teknologi informasi secara cepat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip tata kelola teknologi informasi. Di sini terdapat 6 prinsip, yaitu yang pertama adalah responsibility. Responsibility ini merupakan tanggung jawab terhadap tindakan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, saya ambil contoh misalkan bertanggung jawab terhadap pengelolaan TI. Nah, yang kedua ada strategi. Strategi itu di mana sebuah perencanaan yang akan mendatangkan hasil yang maksimal ke depannya di perusahaan tersebut. Jadi, bagaimana perusahaan tersebut akan membuat perencanaan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut demi mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada acquisition. Nah, itu merupakan pengambilan keputusan yang jelas. Misalkan nih saya ambil contoh dalam hal biaya. Kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dengan melihat pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, jangan sampai membeli kebutuhan perusahaan itu membuat perusahaan tersebut rugi. Nah, jadi kita harus mengimbangi pengeluaran dan pemasukan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada performance. Performance itu merupakan kualitas untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Bagaimana cara perusahaan tersebut meningkatkan proses bisnisnya agar setiap tahunnya itu mengalami sedikit tidaknya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kelima ada conformance. Itu merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dan tidak keluar dari perundang-undangan pemerintahan. Nah, jadi setiap perusahaan pastinya akan memiliki peraturan atau norma-norma yang dibuat dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan pemerintahan. Nah, yang keenam itu ada human behavior, yaitu adalah menjunjung tinggi perilaku manusia dengan dibuatkan kebijakan-kebijakan agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Jadi, perusahaan tersebut akan membuat aturan-aturan untuk semua karyawan maupun staf-staf yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada fokus utama tata kelola teknologi informasi. Yang pertama ada strategic alignment atau penyelarasan strategis, di mana adanya hubungan perencanaan, organisasi, dan pemeliharaan sesuai dengan operasional TI. Nah, di sini juga menyangkut mengenai visi misi, biaya, dan tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua ada value delivery atau penyampaian nilai.
merupakan bagaimana perusahaan tersebut melaksanakan proses TI agar sesuai dengan siklusnya. Biasanya di sini mengadakan audit. Audit itu adalah pemeriksaan cara kerja di mana dengan begitu akan terlihat jelas jalannya pekerjaan di perusahaan tersebut agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada resource management atau pengelolaan sumber daya. Itu berfokus pada kegiatan yang akan dapat mengoptimalkan mengelola sumber daya TI dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya yang keempat ada risk management atau pengelolaan risiko. Nah, bagaimana perusahaan tersebut akan mengelola risiko yang kemungkinan terjadi nantinya. Yang kelima ada performance atau pengukuran kinerja. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, di mana memberikan gambaran apakah kinerja terhadap domain tata kelola TI itu sudah sesuai dengan tujuan masing-masing ataukah belum. Selanjutnya ada 5 kunci keputusan dalam tata kelola teknologi informasi. Yang pertama ada IT Principle, yaitu kumpulan dari pernyataan-pernyataan level eksekutif tinggi tentang bagaimana TI dapat digunakan organisasi. Yang kedua ada IT Architecture Decision, itu merupakan mengklarifikasikan teknologi sebagai pendukung bisnis organisasi yang telah dikembangkan melalui prinsipal IT, yang nantinya akan memerlukan proses standarisasi dan terintegrasi. Yang ketiga ada IT infrastruktur, yaitu prasarana dan sarana TI yang menyangkut jaringan, komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya, yang nantinya komponen-komponen itu diharapkan bisa mempercepat proses perhitungan, pengiriman dalam berbagai media informasi dalam waktu yang singkat dan proses penyimpanan yang efektif. Yang keempat ada IT Business Application Need. Itu mengidentifikasi suatu cara atau proses baru dari organisasi. Nah, sehingga akan ada nilai yang bermakna dan integritas arsitektur sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun itu memang sesuai dengan arsitektur perusahaan yang terintegrasi dan terinovasi. Nah, yang selanjutnya ada IT Investment and Prioritization. Nah, itu merupakan investasi IT yang sering menjadi bahan yang sulit dimengerti oleh top manajemen. Kenapa bisa dikatakan sebagai bahan yang sulit untuk dimengerti? Itu karena nilai baru yang timbul itu tidak langsung akan bisa dirasakan oleh organisasi. Mereka akan memerlukan beberapa waktu, bahkan waktu yang cukup lama untuk mengerti bagaimana investasi TI itu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam praktik implementasi tata kelola teknologi informasi, yaitu yang pertama ada mengadopsi pendekatan enterprise yang lebih luas. Nah, bisnis dan TI harus bekerja bersama-sama untuk mengidentifikasikan dan mengendalikan kebutuhan bisnis. Nah, TI di sini perlu untuk mengembangkan sebuah model pengendalian yang dapat digunakan oleh semua divisi di organisasi. Yang kedua ada top level management. Tata kelola TI ini perlu sebuah mandat dan arahan dari dewan direksi atau eksekutif level management. Dan manajemen itu bertanggung jawab dalam bisnis dan TI yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada model tata kelola dan pengendalian yang disepakati bersama. Kerangka kerja yang disepakati bersama itu bertujuan untuk mendefinisikan proses-proses TI dan pengendalian harus didefinisikan agar tata kelola berjalan dengan baik. Selanjutnya yang keempat ada sistem pengukuran yang akan menjamin tujuan selalu dipantau. Di sini saya ambil contoh menciptakan scorecard TI yang nantinya akan mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan tata kelola TI tersebut. Selanjutnya, pemahaman model tata kelola akan berhasil jika tata kelola dijalankan dengan menggabungkan 3 hal berikut ini. Yang pertama ada struktur tata kelola teknologi informasi yang terdiri dari unit-unit dalam organisasi dan peran tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan TI, serta memungkinkan fungsi komunikasi antara manajemen bisnis dan TI. Nah, yang kedua ada proses tata kelola teknologi informasi. Di sini berhubungan dengan proses formalisasi dan
institusional dari strategi pembuatan keputusan TI atau prosedur monitoring. Nah, di sini tujuannya untuk menjamin bahwa aktivitas sehari-hari dalam organisasi itu bisa berjalan secara konsisten dengan kebijakan dan menghasilkan informasi yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Nah, yang ketiga itu ada mekanisme relasional, itu membahas mengenai partisipasi aktif dan kolaborasi antara eksekutif organisasi, terutama manajemen TI dan bisnis, mulai dari membuat pengumuman, dukungan, serta pelatihan dan penyaluran. Selanjutnya, materi yang terakhir ada pola keputusan tata kelola teknologi informasi. Yang pertama ada business monarchy, yaitu keputusan investasi dalam bidang IT dibuat oleh senior business eksekutif, biasanya memiliki ciri-ciri tersentralisasi, organisasi berskala besar dengan sistem kompleks, unggul dalam kendali sistem tata kelola TI, namun keterbatasannya pada kurang fleksibilitas dalam pengambilan keputusan pada level unit bisnis, sehingga kreativitasnya terkorbankan. Yang kedua ada IT monarchy, yaitu para profesional dalam bidang TI adalah pembuat keputusannya. Jadi tim manajemen senior TI itu akan memastikan aturan yang dimiliki sesuai standar arsitekturnya. Ciri-cirinya yaitu keputusan bersifat sentralis namun di bawah kendali Departemen IT. Nah, hambatannya itu biasanya Departemen IT itu hanya memahami permasalahan dalam konteks IT saja, tanpa memahami proses bisnis secara luas. Selanjutnya ada feudal. Feudal itu pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan bisnis unit. Biasanya ciri-cirinya delegasi keputusan didominasi oleh pelaksanaan di unit bisnis, dan sangat fleksibel terhadap perubahan karena membutuhkan kreativitas dan merespon perubahan. Nah, kelemahannya itu TI hanya berperan strategis pada level unit bisnis, tidak pada level korporasi. Nah, selanjutnya ada federal, yaitu bisnis unit memiliki kekuatan yang sangat besar dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ciri-cirinya yang pertama itu biasanya keputusan TI itu tidak hanya diserahkan pada monarki bisnis namun juga diikut sertakan eksekutif IT dan departemen IT. Nah, keunggulannya mampu mengakomodasi ide dan kepentingan dari sebuah stakeholder dalam korporasi. Kelemahannya tidak efisien dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya ada IT duopoly, itu keputusan mewakili persetujuan IT eksekutif dengan satu atau lebih kelompok unit bisnis. Nah, biasanya ciri-cirinya itu efektif untuk pengambilan keputusan di departemen, memahami proses bisnis secara luas dan memahami kebutuhan spesifik setiap unit bisnis. Selanjutnya ada anarki. Pada tipe anarki ini setiap pemakai individu dapat memungkinkan membuat keputusan. Nah, ciri-cirinya keputusan IT sama sekali tidak dipegang oleh para pengambil keputusan bisnis di level manapun. Nah, keputusan IT ini dilakukan di masing-masing pengguna sesuai kebutuhan, baik individual maupun grup pada unit kerja. Tipe ini tuh sesuai untuk perusahaan kecil yang penggunaannya sekaligus sebagai pengambil keputusan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.